karena mereka memang backbone-nya Robusta ya Pak, bencana ya Pak. Saya ingat ada yang nanya berapa orang untuk operasi mesin ini. Mereka mengoperasikan mesinnya hanya 3 orang. Permasalahannya, sehari mereka terima 70 ton cherry. Jadi Itu yang membuat saya menganalisa sangat lama Pak ya. ya. Tapi melihat apa yang ada di depan mata saya kemarin, saya terpuaskan gitu loh. Jadi memang ini industri yang memang harus sudah mulai dibuat ringkas, dibuat sistematis sehingga Selamat datang Bapak di Vietnam. selamat datang juga, terima kasih ini Pak Will dan Bu Mariska sudah mengundang saya perwakilan dari Banyuatis. Heritage Kopi Bali mengikuti trip dari VNT Indonesia ini ke Vietnam. Pak Agus dari Banyuatis ya. Kenalin dulu Pak. Siang teman-teman semua, saya Agus dari Kopi Banyuatis, Heritage Kopi Bali. Banyuatis itu adalah salah satu produsen oleh-oleh di Bali ya Pak ya. Betul ya. Lumayan sangat besar itu kalau di Bali itu ya. Dia ada di Singaraja kalau nggak salah ya Pak ya. Betul ya. Banyuatis itu kalau nggak salah nama desa ya Pak ya. Betul, nama desa. Jadi kita mendedikasikan nama desa menjadi satu brand Brand kopi. Itu ada di Singaraja di ada utara di Bali ya. utara Bali, tapi memang lebih dekat ke Bukit. Ya. Oke. Kita hari keempat ya Pak ya. Hari keempat, luar biasa. Ini benar-benar menjadi pengalaman yang berharga sekali buat saya. Hari pertama kita ke Ho Chi Minh ya. Lalu kita langsung ke kota Natrang. Ya, Natrang itu tempat di mana VNT diproduksi. Kotanya ya Pak ya. Hari kedua kita jalan-jalan ke pabriknya VNT ya. VNT. Gimana tuh Pak? Wah, ini kalau saya cerita itu panjang ya Pak ya. Jadi saya lihat langsung bagaimana mesin-mesin VNT yang diproduksi dan disebarluaskan di dunia, khususnya di Indonesia. Nah, kami di Banyuatis sendiri di Heritage Kopi Bali juga ada mesin VNT-nya yang kita pakai roastery-nya. Nah, ketika kemarin kita melihat di tempat pabriknya, itu sudah kebayang nih beberapa part-part daripada mesin olah basahnya, wet processing-nya Pak ya. Karena di Heritage tuh dia fokus di wet mill ya. Iya. Di processing basah ya. Betul. Banyuatis tuh punya 2 atau 3 mesin, tapi saat ini punya mesin roasting kalau nggak salah ya. Diproduksi ininya, diproduksi robustanya dan diproduksi yang specialty-nya yang heritage ya. Ya, jadi sebenarnya Banyuatis udah customer lama banget. Bahkan mungkin bisa kita bilang VNT di awal-awal itu di Bali itu salah satu yang pakai ada Banyuatis. Betul. Jadi kita benar-benar terima kasih banget atas kepercayaannya. Dan setelah bertahun-tahun baru ada kesempatan untuk kita ngasih lihat perwakilan dari Banyuatis bagaimana mesin kita diproduksi di sana. Coba Bapak ceritain ke kita atau orang-orang juga yang ini nonton, apa sih bedanya antara industri kopi di Bali dan industri kopi di Vietnam ini? Disclaimer dulu Pak ya, sebenarnya saya baru sekali di dunia bisnis kopi. Kalau dari Banyuatis sendiri sejak 1960 Pak. Kalau saya bergabung di bisnis kopi ini kurang lebih di 2 tahun terakhir. Dari apa yang saya lihat kemarin secara global ya, mungkin kalau kita bilang Vietnam ini terbesar kedua ya Pak ya, di dunia. Saya lihat industri kopi di Vietnam dan di Indonesia ini sangat jauh berbeda, terutama dalam tingkat pengolahannya, tingkat processingnya. Mungkin saya lihat di Indonesia sendiri masih kita mempertahankan konsep-konsep lama secara produksi dan pengolahan. Saya melihat kemarin di apa yang dilakukan di Vietnam ini sudah sangat modern, sudah sangat efisien, efektif dan sistematis. Kita tuh udah hari keempat, kedua itu kita ke pabrik VNT, hari ketiga itu kita ke Daklak. Iya betul Pak. Ke pabrik Fine Robusta Vietnam. Jadi itu salah satu pabrik yang fokus untuk menciptakan specialty Robusta di Vietnam. Karena mereka memang backbone-nya Robusta ya Pak, bencana ya Pak. Saya ingat ada yang nanya berapa orang untuk operasi mesin ini. Mereka mengoperasikan mesinnya hanya 3 orang. Permasalahannya, sehari mereka terima 70 ton cherry. Jadi itu yang membuat saya menganalisa sangat lama Pak ya. Iya. Tapi melihat apa yang ada di depan mata saya kemarin, saya terpuaskan gitu loh.
Jadi memang ini industri yang memang harus sudah mulai dibuat ringkas, dibuat sistematis, sehingga kebayangnya dengan jumlah produktivitas pengolahan cherry sebanyak 70 ton sampai 100 ton per hari dikendalikan oleh 3 orang operator saja. Itu sangat luar biasa bagi saya. Kalau saya dari sisi VNT Indonesia itu adalah yang paling penting adalah konsisten, Pak. Karena bagaimana bisa memproses 70 ton cherry dengan standar yang sama, hasil yang sama, target keluar yang sama. Kalau tidak dengan mesin rasanya mustahil ya, Pak ya. Ya, karena saya juga mempelajari di unit bisnis basah ini, jadi saya paham betul, Pak, bagaimana kita harus tetap menyiapkan standar bahan baku di basah itu agar sesuai kualifikasi dan betul. itu sangat sulit kalau mungkin kita tidak beradaptasi terhadap teknologi. Kalau saya sebagai VNT ya adalah limbah ya. Betul. Karena limbahnya lebih sedikit. Terus yang kedua di Vietnam itu mereka berusaha mengkonvert limbahnya menjadi satu yang lebih bernilai ya. Ada kemarin kita mengubah mucilage jadi cuka, betul. Lalu hasil pulping dijadiin kaskara ya, Pak ya. Nah, jadi kalau kita hanya membuang limbah itu ke lingkungan, sepertinya jadinya mubazir ya. Makanya rasanya salah satu yang mungkin di Indonesia tuh ada yang hilang gitu ya, Pak ya. Karena kita selalu ngebuang limbah itu ya jadi limbah. Padahal sebetulnya itu bisa jadi satu value added ke bisnis tersebut. Tapi kayaknya orang-orang di Vietnam juga berbeda ya. Di sini gimana sih Pak bedanya sama orang Indonesia gitu? Karena supaya industri kopi ini bisa lebih baik lagi gitu. Karena rasanya kalau hanya teknologi aja yang diperbaiki, tapi sepertinya juga nggak akan bisa maksimal ya, kayaknya Pak ya. Di sini kalau kita dari kemarin kita baru 4 hari nih, kita nggak kebayang sih kalau 1 bulan 2 bulan mungkin banyak hal yang bisa kita rasain berbeda ya. Apa tuh bedanya Pak kira-kira di sini? Yang saya perhatikan orang-orangnya, dari SDM, dari orang-orang yang kerja di pabrik maupun di lingkungan yang saya lihat, terutama di kota Nha Trang ya Pak ya. Saya lihat orangnya bersih, jalanan bersih. Jalanannya bersih ya. Ya, di industri sendiri kita lihat dari habitnya mereka. Jadi jam istirahatnya ada juga disiapkan tempat tidur. Ya. Mereka harus makan siang tidur. Tempat fasilitasnya juga bersih, rapi semua, dan semua tertata dengan baik. Habis mereka menggunakan, mereka taruh di tempatnya. Jadi yang saya lihat disiplin kayaknya ya, Pak. Disiplin sekali ya. Kalau dibandingkan dengan jujur ya, saya bilang di negara kita itu yang masih saya rasakan kurang. Dari sistem tanamnya, terus bagaimana menjaga kebersihan di kebunnya, akses maintenance-nya juga itu benar-benar bagus. Jadi saya berharap apa yang bisa saya dapat dari trip ini bersama VNT Indonesia ini, saya bisa aplikasikan tentunya nanti Pak. Saya berharap banyak stakeholder juga nanti akan membantu, karena jujur saya bilang saya tidak bisa sendiri. Betul. Kita juga senang sih Pak, Bapak bisa dapat banyak dari perjalanan ini. Nah, kalau ada teman-teman nanti mau ikut juga dengan kita untuk next tripnya, nanti kita kontak kita aja, nanti kita bisa atur bareng-bareng ya untuk nextnya. Siap. Saya sangat berterima kasih sama Pak Will, sama Bu Mariska juga, sama VNT Indonesia Pak, sudah mengundang saya, mengundang kami dari Heritage Kopi Bali dan Kopi Banyumatis ini di trip ini. Saya berharap adanya kegiatan ini semakin banyak bawa manfaat buat teman-teman yang lain ya. Suhu saya yang lain. Ini bagi kami, bagi saya sangat berkesan, dan PR saya banyak. Gak apa-apa Pak, yang penting dikerjain PR ya Pak. Betul, jangan dikerjain. Oke, siap. Oke, kalau gitu terima kasih waktunya dan sudah meluangkan waktunya untuk berjalan sama kita. Semoga nanti semuanya bermanfaat, pengalamannya nanti bisa Banyutis bisa lebih maju lagi, dan paling penting juga orang-orang Indonesia semua yang nonton ini bisa lebih maju lagi ya. Oke. Salam maju untuk kopi Bali, kopi Indonesia. Oke. VNT. Deal.